Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Pada suatu hari, Anda mendapatkan salah satu rekan kantor Anda berubah sikap menjadi lebih pendiam dan tertutup, serta tidak mau berinteraksi dengan rekan yang lain. Dia mulai menganggap semua orang yang tidak sejalan dengan dirinya adalah sesat dan kafir. Menghadapi perubahan sikap rekan tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Tidak melakukan apa-apa karena Anda tidak mau mencampuri urusannya. B. Membiarkannya selama itu tidak mengganggu Anda. C. Mengajaknya untuk diskusi dan meluruskan jalan pikirannya. D. Melaporkan kepada atasan. E. Melaporkan kepada polisi. Pembahasan. Tindakan paling tepat adalah dengan melaporkan kepada atasan, karena masih dalam ruang lingkup kantor, dan atasan juga lebih punya wewenang untuk mengambil tindakan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Melaporkan kepada atasan. Contoh soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam faktor pendorong nasionalisme dari luar Indonesia pada awal pergerakan nasional kecuali A. Kemenangan Jepang atas Rusia. B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika. C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. D. Timbulnya paham baru nasionalisme. E. Lahirnya ideologi baru. Pembahasan. Faktor eksternal pendorong nasionalisme Indonesia adalah kemenangan Jepang atas Rusia, kebangkitan nasionalisme Asia Afrika, timbulnya paham baru tentang nasionalisme, dan munculnya ideologi baru. Untuk pilihan C, adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi merupakan faktor internal pendorong nasionalisme Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Adanya kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Contoh soal nomor 3. Negara Indonesia sejak lahirnya memiliki beragam latar belakang, seperti budaya, suku, bahasa, etnis, tradisi, dan agama. Apabila setiap umat beragama bersikap intoleran, tidak akan tercipta keharmonisan antar umat beragama. Dampak yang akan terjadi yaitu kondisi masyarakat akan kacau dan hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak baik. Supaya situasi tersebut tidak terjadi, semua umat beragama hendaknya A. Mengganti ideologi negara yang baru. B. Lebih serius mempelajari ajaran agamanya. C. Menciptakan suatu hukum agama untuk semua umat. D. Mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. E. Menghayati semua ajaran agama yang ada. Pembahasan. Semua umat beragama hendaknya mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. Hal ini adalah cara terbaik yang bisa dilakukan agar tercipta suatu sikap yang toleran antar pemeluk agama satu dengan yang lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. Contoh soal nomor 4. Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13–14 Mei 2018. Tiga tempat di antaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan terhadap sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Soal di atas merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena terdapat isu agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama. Jadi, jawaban yang tepat adalah A1. Contoh soal nomor 5. Tujuan perwujudan sikap dan perilaku yang mencerminkan nasionalisme adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. B. Menjamin kewajiban dan hak warga negara. C. Mencapai kesadaran hukum. D. Mewujudkan sikap skeptik terhadap pemerintahan. E. Terciptanya masyarakat yang memegang teguh budaya secara berlebihan.
Pembahasan. Sikap nasionalisme mampu menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Hal ini disebabkan kesadaran akan rasa persatuan dan kesatuan, dan menyadarkan bahwa hak dan kewajiban warga negara sama di mata negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Menghilangkan tuntutan berlebih warga negara. Contoh soal nomor 6. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu 13 November 2019 pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan satu warga sipil. Aksi merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Soal di atas merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam soal ini tidak ada unsur suku maupun agama, tetapi lebih ke persoalan kemanusiaan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 2. Contoh soal nomor 7. Sesuai dengan makna negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, makna negara Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta religiusitas. Dalam pengertian inilah, maka negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketika kamu memiliki teman yang berbeda agama denganmu, yang pada suatu hari merayakan hari besar keagamaannya, sikap yang kamu perlu tunjukkan yaitu A. Menghormati keyakinan agama yang dianut oleh sahabatmu tersebut. B. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan hari raya agar dapat berjalan lancar. C. Ikut merayakan hari besar agamanya karena dia sahabatmu. D. Membiarkannya melaksanakan hari besar keagamaannya dengan hikmat. E. Tidak perlu melakukan apa-apa karena bukan agama yang Anda anut. Pembahasan. Sikap yang baiknya ditunjukkan adalah menjaga ketenangan selama pelaksanaan hari raya agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini adalah bukti konkret yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia tanpa melanggar kaidah-kaidah ajaran agama yang kita anut. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan hari raya agar dapat berjalan lancar. Contoh soal nomor 8. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. B. Agama dan kepercayaan adalah sama. C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. D. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. E. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Pembahasan. Pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia dan dituangkan dalam dasar negara merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. Contoh soal nomor 9. Peristiwa penembakan dan pembunuhan terhadap 2 orang guru, yakni Octavianus Rayo dan Yonathan Renden, serta terhadap warga sipil lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KPB di Papua, merupakan tindakan keji yang harus dikutuk dan dihentikan. Menurut Anda, tindakan tersebut bertentangan dengan A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Sila persatuan Indonesia. D. Sila kerakyatan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Peristiwa dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua merupakan radikalisme politik karena tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memisahkan diri dari NKRI. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sila Persatuan Indonesia. Contoh soal nomor 10. Paham tentang integralistik
memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Mengurus kepentingan rakyat semata. B. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Adanya jaminan pemerintah yang stabil. E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Pembahasan. Keutamaan paham integralistik sebagai bentuk dari semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia adalah: negara merupakan kesatuan yang integral. Semua golongan berhubungan erat satu sama lain. Keutamaan dalam perhimpunan seluruh bangsa. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe